Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca sebuah kitab hadis karangan Imam Suyuti, yaitu kitab Jam'ul Jawami, tentang beberapa hadis yang berkenaan dengan sunnah Nabi, yaitu sunnahnya duduk ketika makan. Jadi kita sama-sama maklum bahwa makan sambil duduk adalah salah satu perbuatan sunnah. Lalu mana dalilnya? Nah, ini yang akan kita baca 4 buah hadis tentang sunnah makan sambil duduk. Yang pertama hadis nomor 26 dalam kitab Jam'ul Jawami karangan Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu fa innama ana abdun. Artinya, aku makan seperti makannya seorang budak, dan aku duduk seperti duduknya seorang budak. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba sahaya. Hadis riwayat Ibnu Sa'id dengan sanad hasan, dan riwayat Tabrani dalam kitab Syu'abul Iman dari Yahya bin Katsir secara mursal. Status hadis ini sahih. Hadis yang kedua yaitu hadis nomor 27 dalam kitab Jam'ul Jawami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama ya'kulul abdu fa walladzi nafsi biyadihi law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqo minha kafiron ka'san. Artinya, aku makan seperti makannya seorang budak, demi zat yang jiwa berada di tangannya. Seandainya dunia sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari dunia yang rendah dan sangat sedikit tersebut, walaupun hanya segelas saja. Hadis riwayat Hanad dalam Az-Zuhdi dari Ibnu Umar bin Murrah secara mursal. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 28. Akulu kama yakulul abdu wa ana jalisun. Artinya, aku makan seperti makannya budak dan aku duduk. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Aisyah. Status hadis ini tidak tertuliskan dalam kitab Jam'ul Jawami yang saya tahu. Maksudnya hadis ini tanpa status, nggak diketahui apakah dia hadis sahih, apakah dia hadis hasan, apakah dia hadis dhaif. Pada kitab Jam'ul Jawami yang saya tahu, mungkin yang lainnya tahu. Selanjutnya hadis yang keempat yaitu hadis nomor 29 dalam kitab Jam'ul Jawami karangan Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Artinya, aku makan seperti makannya budak dan aku duduk seperti duduknya seorang budak. Hadis riwayat Ibnu Sa'id, Abu Ya'la dan Ibnu Asakir dari Aisyah. Status hadis ini sahih. Seperti makannya budak maksudnya posisi duduk, cara mengambil makanan dan menerima makanan yang ada karena ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak duduk seperti gaya duduknya para raja dunia yang penuh keangkuhan, tetapi beliau duduk dengan cara duduk seorang budak yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 4 hadis ini maka jelas bagi kita bagaimana cara Rasulullah duduk ketika makan, yaitu seperti seorang hamba sahaya. Dalam artian beliau itu duduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa syukur. Tentu kita sulit menggambarkan rasa syukurnya Rasulullah karena begitu tinggi, tapi minimal kita bisa paham bahwa oh ternyata kalau makan kita duduknya harus baik, tidak boleh duduknya menyombongkan diri seperti duduknya para raja. Kalau duduk kafiyah, duduk khusus seperti Rasulullah, itu para ustadz kita, para kiai kita itu biasa mengajarkan duduk kakinya, ya ini kakinya itu kaki kanan dilipatkan ke arah dada, terus yang kaki telapak kaki kiri kita duduki seperti duduk iftiros, cuman yang kaki yang satu diangkat. Nah kemudian begitu pun ketika duduk ketika makan dan duduk di luar makan juga sama. Rasulullah itu penuh dengan tawadu, andap asor, rendah diri, tidak mentang-mentang, tidak menyombongkan diri. Nah kalau melihat status beliau kan sebagai kepala negara, kalau sekarang sekelas presiden dunia kan begitu. Juga beliau sebagai pemimpin agama, khalifah gitu kan. Tapi meskipun begitu tinggi derajat beliau, kedudukan beliau di dunia dan di akhirat, tapi ketika makan dan ketika di luar makan tidak menyombongkan diri, baik di dalam cara duduknya, cara makannya, cara yang lain-lainnya lah begitu. Satu itu ya. Jadi karena makan adalah salah satu ibadah, khususnya bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberi rezeki berupa makanan dan minuman, maka salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah pada hadis-hadis ini adalah cara duduknya. Nanti cara makannya ada di hadis yang yaitu duduknya seperti duduk seorang penuh khusyuk. Bahkan kalau kita pikirkan nih, banyak sekali orang-orang yang tidak dikasih nikmat bisa duduk ketika makan. Misalnya orang-orang yang sedang sakit, tergeletak di rumah sakit, dia makan sambil berbaring gitu kan. Sementara kita alhamdulillah bisa duduk dengan, bisa makan dengan duduk. Harus penuh rasa syukur. In syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahi nikmat yang beliau berikan. Tetapi ingat, jangan lantas ketika kita membaca keempat hadis ini yang menerangkan tentang sunnahnya makan sambil duduk lalu berkesimpulan, loh kalau begitu kalau nggak duduk nggak sunnah Rasul dong. Nggak seperti itu juga. Ada orang-orang yang kebetulan uzur syar'i sehingga beliau tidak bisa duduk. Contohnya orang yang lagi sakit, tergeletak di rumah sakit, itu kan dia nggak bisa duduk, makanya sambil berbaring. Nah sampai kita ketika datang ke rumah sakit lihat orang makan minum sambil berbaring sambil tidur, wah itu nggak sunnah Rasul, nggak juga kali. Atau ada orang ketika kita bertamu misalnya kebetulan dia makan sambil berdiri, enak aja, kita langsung bilang oh nggak sunnah Rasul, enggak juga, karena bisa jadi dia itu punya penyakit wasir habis operasi sehingga nggak bisa duduk. Nah kalau duduk nanti wasirnya belum sembuh kambuh lagi, kira-kira begitu ya. Yang penting yang harus kita pahami pertemuan kali ini bahwa makan sambil duduk merupakan salah satu sunnah Rasul. Dalilnya mana? Kalau ada yang nanya dalil, ini hadisnya ada 4. Kalau hadisnya sahih enggak? Tuh sahih semua kecuali yang satu, kan begitu. Jelas ya, mari kita sama-sama amalkan. Semoga kita masuk dalam kelompok orang yang bisa mengamalkan ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.